adalah jual kelebihan. Jadi tetap harus ada penjualan. Tetapi yang saya ajarkan itu adalah selalu soft selling. Soft selling itu menjual dengan halus. Jadi nggak langsung ketemu orang, kemudian kamu pernah ya didatangi sales gitu ya di mall-mall gitu ya. Bu, beli bu. Ini bu, maksud kita itu cenderung kalau begitu itu ya, sudah jalan enak-enak di stop, kemudian brosurnya kita buang. Itu hard selling. Sales itu nggak tahu kebutuhannya kita apa. Ditawarin mobil, saya butuhnya makan kok sehari ini, nggak cocok gitu. Nah kalau soft selling itu rata-rata kita mainnya pakai prospektif, mengetahui kebutuhan orang yang bisa dipenuhi dengan produk Faras, gitu loh. Jadi nggak hard selling. Kenapa orang melakukan penolakan? Karena dia nggak butuh, ditawari. Harus dikondisikan dulu dia butuh, gitu loh. Produk Faras ini bisa dijual dari bayi sampai manula, pria wanita. Berarti sebenarnya kondisinya pasti butuh. Cuma sampai orang itu mengutarakan kebutuhannya, nah itu butuh waktu ya, butuh waktu. Nah setidaknya kalau misalnya kita nggak tahu pun, kita sudah jalin persahabatan dulu. Ketika kita menawarkan, itu sudah dengan halus. Jadi tetap kita diajari jualan, tapi halus. Caranya dengan bercerita. Ada yang bisa nolak cerita? Saya nggak nawari kamu kok, saya cuma cerita kok. Saya cuma berbagi informasi. Kenapa harus menolak? Oh saya cuma cerita kok. Cerita contohnya apa? Misalnya saya pada waktu ini kemarin saya kasih contoh ya di ini ya. Saya kan selalu bikin materi banyak sekali ya di Facebook. Misalnya saya ke salon, kemudian saya ngobrol-ngobrol sama tugas salonnya, kemudian saya cerita. Ya di tepak-tepak ya, mau ngomong apa dia, kemudian saya cerita. Anak saya loh kemarin demam, yang besar itu. Kemudian saya gosokin Faras itu 40 menit, nggak pakai ini ya, nggak pakai obat sama sekali, sembuh udah balik demamnya. Oh iya, apa itu? Oh cuma cerita kok, ngobrol siapa yang ini? Kecuali saya bilang, ini loh saya jualan ini, kamu mau ini nggak beli? Ya itu hard selling. Tapi kalau kita cuma cerita siapa yang nolak gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu, kita cuma cerita kok. Kalau orang yang tertarik dia tanya, kalau nggak tertarik ya udah gitu. Saya gitu aja. Berapa kali saya dicuekin ketika cerita itu? Banyak kali. Tapi yang saya ceritakan berhasilnya 20% sampai 50% ya. Nanti skill Anda bercerita makin naik, makin banyak kok penjualannya, jangan khawatir. Nah, mirip offline, kita berjualan dengan metode cerita, testimoni. Jadi jangan upload begini ya, apalagi Facebook gitu ya, itu kan sosial media. Buat apa? Berteman. Jadi Anda jangan upload ready, raw on hot 45.000, itu hard selling. Kita cerita. Kemarin saya posting sekali ya, kemudian cerita pakai raw on hot ini, kemudian sebentar enakan. Biasanya kalau foto produk mereka kurang suka like. Ada dong foto selfie sambil bawa raw on hot, gitu caranya ya, sambil cerita, gitu caranya. Jadi jangan hard selling, itulah yang kita ajarkan di sosmed ya. Jadi metodenya cerita, metodenya testimoni. Nah nanti testimoni pribadi ada diseling dengan testimoninya orang lain. Mulailah upload sedikit-sedikit. Ketika Anda upload testimoni orang lain dan tidak banyak like-nya. Kalau testimoninya sendiri lebih banyak like-nya. Kenapa? Orang lebih percaya Anda, lebih kenal Anda. Karena itulah bisnis jaringan ini sangat besar, luar biasa. Meskipun di Malang agen saya 50, semuanya tetap bisa jualan. Kenapa? Karena teman Anda lebih mau Anda daripada saya, ngerti ya? Saya ini sudah betul ngomongnya. Tapi mereka lebih mau percaya Anda daripada saya. Sehingga semua punya pasarnya sendiri. Mau jejer-jejer lah. Agen Faras banyak. Mana kita ada ini yang kayak apa, saling ada masing-masing ada berkatnya sendiri.
ya. Jadi metode cerita. Kalau di sosmed ya, di Facebook ya, kalau kita hard selling nggak akan dapat interaksi. Upload ini ya, hard selling, jual cancel, jual ini, jual itu, nggak bisa, nggak akan dapat interaksi. Yang dapat interaksi adalah status-status apa, ya. Nah, ada banyak platform jualan online, ada WA, Facebook, IG, TikTok, FB Marketplace ya, kemudian marketplace yang seperti Shopee, Tokped, Lazada dan sebagainya, banyak banget. Tapi hari ini saya nggak ngajarin semua. Jadi kita hanya belajar dua, WA sama Facebook. IG sama TikTok nanti ada pelatihannya webinar. Kemudian FB Marketplace kita sudah pernah ada materinya. Kemudian marketplace Shopee, Tokped ini akan ada juga. Dalam bulan ini semuanya tentang how to sell. Bagaimana cara menjual, kita ajarin semuanya. Jadi Anda semua pasti bisa ya, tidak mungkin nggak bisa di sini. Nah, berjualan di Facebook, yang pertama tentang Facebook. Sudah punya akun Facebook semua? Sudah ya? Kalau tidak, tolong nanti mitra atasnya akan jadi bikin ya. Nah, kalau saran saya ya, Anda ada Facebook pribadi, ada Facebook jualan. Facebook pribadi, pasanglah foto Anda. Jadi kalau nanti nambah daftar nama, diterima. Kalau ada langsung jualan, Anda nambah daftar nama nggak diterima. Nah, saya kasih ingat tempat ini biar mudah ya. Tips jualan di Facebook. Yang pertama adalah soft selling. Tadi saya sudah cerita jualan dengan halus, dengan cerita. Yang kedua sering posting. Jadi jangan 1 hari posting, 3 hari nggak posting, apalagi 1 bulan nggak posting. Itu algoritma Facebooknya nggak mau ya nanti postingannya kalian begitu ya. Jadi benar-benar Anda harus sering posting. Sehari 3 kali ya, sehari 3 kali. Nah, untuk menolong supaya kita bisa konsisten sehari 3 kali dan posting apa, nanti saya akan bikinkan challenge ya. Challenge 7 hari posting di sosmed. Supaya Anda semua mengerti cara posting. Kalau saya bahas semua cara postingnya di sini nggak cukup waktunya. Karena Anda harus praktek. Saya harapkan praktek. Pokoknya dengan materi praktek. Langsung belajar postingnya, gitu ya. Nah kemudian selang-seling ini tadi yang saya bilang. Jangan hanya posting dagangan saja. Anda harus posting namanya sosmed ya. Orang lebih suka apa sih like-nya? Kalau di sosmed apa? Kalau teman Anda jualan terus, seneng like, nggak seneng. Jadi maksudnya Anda itu harus menempatkan jadi audience ketika melihat postingan kita. Menarik nggak sih postingan kita? Apa yang kita suka like di Facebook? Apa aja? Apa? Foto anak. Apa lagi? Foto kita? Iya. Foto keluarga kita? Senang? Apa? Itulah bersosmed ya. Apa lagi? Cerita lucu. Senang orangnya nge-like ya. Sampai share, ngakak-ngakak, komen, ya kan? Iya. Apa lagi? Foto liburan sama sih. Apa lagi? Kata motivasi, kata-kata indah. Iya. Iya. Apa lagi? Orang yang suka like? Teka-teki, komen kan mereka. Yang ada gambar-gambar ini 3 panci sama dengan 45 gitu ya. Berapa ini? Kayak gitu ya. Atau sebutkan apa yang depannya S, belakangnya A misalnya ya. 6 huruf, wes gitu ya. Sebutkan. Orang suka sekali komen di sana. Nah, algoritmanya Facebook itu membuat postingan kita naik, muncul di depannya orang. Yang pertama adalah messenger, jadi yang pesan pribadi. Yang kedua itu adalah komen. Itu yang ini ya, membuat postingan kita muncul. Yang ketiga itu love, like, love. Jadi ketika orang itu kasih love, ketika kita bercerita kehidupan pribadi kita. Makanya dari postingan saya di Facebook kadang kok ngawur ya, dagangannya mana gitu. Kenapa? Karena saya memancing interaksi. Sampai orang itu love, terharu sama cerita video yang ada di sana. Itu postingan saya muncul di dia. Jadi buat apa kita posting 10 kali tapi nggak muncul di beradanya orang gitu loh. Terus dibuat apa? Bisa posting soro-soro
gitu ya. Buat apa? Jadi lebih baik kita posting yang interaksinya banyak, dagangannya satu. Semua